Ya, pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu pemerintah tidak akan menunda pilkada. Pilkada serentak tetap akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Universitas Gadjah Mada sebagai pihak kontra pada mosi kali ini. Perkenalkan, saya Puspa Sukmawati Putri sebagai pembicara pertama dan dua rekan saya. Saya Alberta Donabella Ratadewi sebagai pembicara kedua. Saya Salma Bia sebagai pembicara ketiga. Kami akan mengangkat argumen, data, dan fakta mengapa kami berada di pihak kontra terhadap mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era New Normal. Ali Murtomo pernah berpendapat, pada hakikatnya demokrasi merupakan pelaksanaan kedaulatan masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini perlu kita ketahui kembali, pilkada ini dilaksanakan ketika pada masa pandemi COVID-19 terus meningkat. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa peningkatan terus terjadi setiap bulannya. Pada bulan Juni peningkatan sebesar 11,71%, pada bulan Juli peningkatan sebesar 14,29%, dan peningkatan tertinggi pada bulan Agustus mencapai 25%. Hal ini menggambarkan kondisi Indonesia belum mencapai kondisi new normal yang diharapkan oleh WHO, di mana bukti transmisi COVID-19 yang menurun sebesar minus 43,4% berdasarkan metode least square dengan adanya rasio perubahan antara kasus baru dan akumulasi kasus selama 14 hari terakhir. Di mana ketika pemerintah akan melaksanakan pilkada, artinya pemerintah tidak melaksanakan hakikat dari pilkada itu sendiri serta tidak memperhatikan tujuan bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini apabila pemerintah tetap melaksanakan pilkada, artinya pemerintah akan semakin memperkeruh, bahkan membuat permasalahan baru. Dan kami ketika akan menunda suatu pilkada ini, kami berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pilkada 2020 dapat ditunda dan dijadwalkan kembali jika keadaan belum membaik. Lantas mekanisme yang akan kami tawarkan ketika akan melakukan penundaan, baik dari segi aspek kesehatan maupun dari aspek politik. Dari aspek kesehatan, kami akan memperbaiki bagaimana protokol kesehatan yang nantinya akan menunjang pada pilkada selanjutnya disertai sanksi-sanksi yang tegas. Dan selagi itu, kami akan memperbaiki krisis kesehatan yang sedang dialami Indonesia menggunakan dana pilkada. Poin yang kedua adalah dari segi aspek politik, di mana kami akan memperbaiki penyesuaian pemerintahan pada masa keadaan khusus seperti masa pandemi saat ini untuk memperpanjang masa jabatan PLT dan PLH sebagai pejabat yang berwenang. Lantas di sini ketika proposal ini kami diterima, kami akan mendapatkan keuntungan secara komprehensif. Yang pertama adalah kami akan dapat menjamin keselamatan masyarakat. Yang kedua adalah kami akan dapat menjamin bagaimana hakikat demokrasi itu sendiri. Selanjutnya adalah masuk ke poin justifikasi mengapa kami tidak setuju pada mosi kali ini. Ada dua aspek yang akan kami tinjau. Pertama adalah aspek demokrasi dan politik, yang kedua adalah aspek kesehatan. Yang pertama adalah aspek demokrasi dan juga politik. Demokrasi Indonesia harus selalu memiliki substantif di mana adanya derajat keterwakilan dari aspirasi masyarakat yang akan menentukan legitimasi kuat di masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini pemerintah masih belum dapat menjamin bagaimana keikutsertaan partisipasi bagi mereka yang menderita positif COVID-19. Lantas ini akan menurunkan derajat keterwakilan dari pilkada Indonesia, dan masyarakat maupun pemerintah akan menghasilkan sebuah pemimpin baru yang tidak representatif dari apa yang mereka harapkan. Poin yang kedua adalah dari segi kesehatan. COVID-19 dijadikan bencana non-alam oleh pemerintah Indonesia karena jumlah akumulasi korban yang cukup besar. Namun di sini ketika pilkada yang dilaksanakan oleh pemerintah, rasanya pemerintah lupa bahwa pilkada ini dilaksanakan memakan waktu yang cukup panjang, mulai dari proses kampanye hingga proses hari H, serta proses-proses yang akan mengundang kerumunan massa. Kami menyayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat ketika pemerintah di sini tidak memperhatikan bagaimana keselamatan masyarakat. Padahal menurut Marcus Tullius Cicero yang pernah berujar bahwa solus populi suprema lex exto, yang menyatakan bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, dan artinya ketika di sini pemerintah melaksanakan pilkada, pemerintah akan menggadaikan keselamatan masyarakat untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, kami di sini tetap tidak setuju ketika dilaksanakannya pilkada serentak 2020 di era new normal. Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, saya akan mengelaborasi lebih lanjut justifikasi dari pembicara pertama. Tetapi sebelumnya, apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada masa new normal, pihak terkait seperti petugas KPS, KPU, masyarakat yang menggunakan hak pilih akan menjadi pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan Pilkada 2020. Lebih lanjut, apabila Pilkada 2020 tetap diselenggarakan, maka akan muncul 3 dampak. Yang pertama, terciptanya kondisi politik yang tidak sehat. Politik yang sehat haruslah dilandasi dengan kesetaraan dan proporsionalitas. Kita ingin menciptakan sistem politik yang sehat di mana semua upaya politik terjadi sesuai jalurnya dan tidak melanggar peraturan apapun. Yang menjadi masalah adalah jika kita melaksanakan Pilkada 2020 di era new normal akan membuka peluang yang besar untuk terjadinya politik yang tidak sehat. Mengapa? Satu hal yang kami garis bawahi yaitu calon petahana. 331 dari 1324 atau sekitar 25% calon tahun ini merupakan petahana. Persentase ini merupakan yang tertinggi dibandingkan 3 gelombang pilkada sebelumnya. Jangan sampai pilkada hanya merupakan formalitas untuk mengukuhkan petahana yang sedang menjabat. Calon petahana memiliki peluang yang sangat besar dengan kondisi psikologis masyarakat yang cenderung memilih pemimpin yang sudah mereka kenal. Di tengah pandemi ini, banyak warga juga yang mengalami kesulitan ekonomi karena PHK atau penghasilan yang berkurang. Petahana melihat kondisi ini sebagai sasaran utama yang membutuhkan bantuan ekonomi di masa pandemi. Hal ini menjadikan peluang politik uang semakin besar. Politik akhirnya dinilai tak lebih dari soal jual beli suara. Kampanye yang dibatasi di masa new normal juga hanya menguntungkan calon petahana karena calon baru hanya memiliki kesempatan terbatas untuk mengenal masyarakat lebih dekat. Ukuran demokrasi sendiri adalah partisipasi dan kontestasi. Berkaca dari pengalaman negara lain yang tingkat partisipasinya menurun karena mengadakan pemilu di masa pandemi seperti Prancis, Iran, dan Mali yang paling parah dari 42,7% ke 7,5%. Sedangkan aspek kontestasi sendiri akan terpenuhi apabila aspek kompetisi sudah terrealisasi dengan ditandainya proses kampanye yang dihadiri di banyak orang. Tetapi hal ini tentu menjadi kontradiktif dengan masa new normal saat ini yang membatasi kampanye yang mengumpulkan banyak orang dan bertatap muka. Dengan demikian, ukuran demokrasi yang baik tidak terpenuhi. Dengan dilaksanakannya pilkada di era new normal akan memperbesar pula kemungkinan terjadinya margin error karena transparansi informasi sangat terbatas dalam masa pandemi. Pada masa normal saja, banyak informasi yang tidak tersampaikan secara mendetail ke seluruh petugas pemilihan. Contohnya, masih ada petugas TPS yang tidak mengerti keseluruhan isi peraturan. Padahal di masa normal tanpa pandemi, sosialisasi banyak dilakukan. Di masa pandemi dengan sosialisasi terbatas akan meningkatkan kemungkinan human error, sehingga pandemi menjadi alat pemaaf di mana penyelenggara meminta masyarakat memaklumi kesalahan-kesalahan yang terjadi atas nama pandemi. Masuk pada dampak yang kedua, sistem hukum yang ada saat ini belum siap menunjang penyelenggaraan Pilkada 2020. Terbukti bahwa sampai saat ini undang-undang yang ada hanya mengatur pelanggaran pilkada secara teknis seperti money politics atau black campaign, sedangkan peraturan yang secara spesifik mengatur pelanggaran protokol kesehatan belum tersedia, membuktikan bahwa pendapat Vankan hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang kejadian atau peristiwa di masyarakat benar adanya. Hal ini tentu harus dihindarkan karena dengan tidak adanya peraturan yang memiliki sanksi yang tegas menindak pelanggar protokol kesehatan, keselamatan banyak orang menjadi taruhannya. Secara formil memang instrumen hukum kita belum siap dan cacat, maka terdapat potensi yang sangat besar akan terjadinya penyelewengan dalam tahap substansi dan implementasi nantinya. Masuk pada dampak yang ketiga, kesehatan. Saat pandemi, kesehatan memang sudah sepatutnya menjadi fokus pemerintah. Menyelenggarakan pilkada akan sangat bertentangan dengan fokus pemerintah menangani pandemi. Karena jika pilkada 2020 tetap diselenggarakan pada 9 Desember dengan regulasi yang belum memadai dan masyarakat yang belum sepenuhnya menaati protokol kesehatan, maka kemungkinan terciptanya klaster baru karena pilkada akan semakin besar. Hal ini dapat terjadi juga karena PKPU yang ada belum memiliki sanksi yang tegas, bahkan pasal di dalamnya masih memperbolehkan pertemuan tatap muka. Terbukti pada 10 hari pertama kampanye terjadi 237 pelanggaran, sebanyak 48 dibubarkan dan 70 diberi surat peringatan. Berdasarkan catatan Bawaslu, kegiatan kampanye tatap muka dilakukan di 256 wilayah, sedangkan yang dilakukan secara daring hanya sebanyak 14 wilayah. Dengan munculnya klaster-klaster baru, pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menjadi gerbang akan permasalahan sosial yang semakin kompleks di masyarakat, meliputi ekonomi yang semakin jatuh karena terbatasnya aktivitas masyarakat, pendidikan yang semakin tidak dapat dijangkau, dan kesehatan yang kolaps karena menangani ledakan kasus positif COVID-19. Terima kasih.
selaras dengan substansi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dengan mempertimbangkan kepentingan politik serta kegentingan krisis kesehatan yang tengah terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19, sekali lagi kami menyatakan ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kami menyadari dan mengapresiasi bahwa KPU bersama dengan pemerintah dan DPR telah berupaya menyusun sistem pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kecacatan dalam sistem tersebut Dewan Juri, sehingga masih membuka celah lebar yang berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan demokrasi dan membahayakan keselamatan publik. Oleh karena itu, opsi untuk melakukan penundaan kembali pelaksanaan pilkada adalah opsi yang relevan dan efektif untuk dapat diambil pemerintah pada masa ini. Efektivitas dari penundaan kembali pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat dibuktikan setidaknya dengan 4 hal berikut ini. Pertama, kekosongan jabatan kepala daerah dapat diatasi dengan melakukan pemberdayaan PLT. PLT dapat diangkat setelah memenuhi persyaratan tertentu untuk kemudian dapat dinilai layak dan mampu menjalankan wewenang sebagai pemimpin daerah sementara. Persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatan kepala daerah, memiliki nilai prestasi kerja yang baik selama 2 tahun terakhir, serta tidak sedang dalam menjalani hukuman maupun pemeriksaan penjatuhan hukuman berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, meskipun proses demokrasi secara langsung harus mengalami penundaan, tetapi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dapat terkendali dan terlaksana. Bahkan, kewenangan PLT dapat diperluas dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri maupun dengan menerbitkan Perpu perluasan wewenang PLT. Kedua, Presiden dapat menerbitkan Perpu untuk mengenai sanksi yang tegas dan sepadan bagi para pelanggar protokol kesehatan. Sanksi yang tegas dan sepadan seperti pengenaan denda, pencabutan hak tertentu, hingga sanksi diskualifikasi paslon akan secara efektif meningkatkan kepedulian dan kehati-hatian para pihak untuk menaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena secara psikologis akan muncul rasa takut tersendiri bagi para pihak jika nantinya harus menerima sanksi yang tegas dan sepadan jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ketiga, dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, PLT dapat merelokasikan sebagian dana pilkada untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap krisis kesehatan, terutama di 29 daerah pilkada berstatus zona merah dan 190 daerah pilkada berstatus zona oranye. Dengan adanya dana tambahan, PLT bersama dengan jajaran pemerintah daerah lainnya dapat dengan fokus mengupayakan penihilan jumlah daerah dengan status zona merah yang memiliki risiko penyebaran COVID-19 tinggi dan daerah berstatus zona oranye dengan risiko penyebaran COVID-19 sedang. Penanganan lebih lanjut terhadap krisis kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sistem lockdown lokal secara ketat, disertai dengan pemberian insentif berupa uang maupun bahan pokok kepada kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Relokasi sebagian dana ini penting dan layak untuk dilakukan demi meminimalisir potensi terbukanya klaster baru COVID-19 akibat pelaksanaan pilkada serentak. 4. Penundaan kembali pelaksanaan pilkada dapat mengantisipasi merajalelanya praktik kampanye yang tidak sehat, serta dapat mencegah penurunan tingkat partisipasi pemilih secara signifikan. Karena ketika krisis kesehatan di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik selama masa penundaan, maka kondisi kesehatan Indonesia akan baik. Hal ini akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat akan membaik karena aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lebih lancar, sehingga dapat mengurangi faktor desakan ekonomi yang memperlancar kesuksesan praktik money politik. Selain itu, kesempatan kampanye menjadi lebih terbuka, baik untuk calon pertahanan maupun untuk calon pendatang baru, sehingga akan mengurangi potensi preferensi publik untuk sekedar memilih calon yang telah mereka kenal lebih dahulu, yaitu calon pertahanan. Selanjutnya, rasa aman untuk ikut memilih pada saat pilkada akan meningkat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka partisipasi pemilih pada saat pilkada. Dewan Juri yang terhormat, 4 hal yang telah saya sampaikan membuktikan bahwa proposal yang kami ajukan merupakan proposal yang efektif dan rasional untuk diterima. Mengingat proposal yang kami ajukan akan mampu menjembatani pencapaian kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa penundaan dan pencapaian kepentingan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas ke depannya, tentunya tanpa perlu mengorbankan keselamatan publik. Sekian dan terima kasih.